Selamat hari Minggu dan salam sehat buat saudara-saudara terkasih dimanapun Anda berada. Hari ini hari Minggu tanggal 24 September tahun 2023 kita dengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Kejadian pasal 8 ayat 15 sampai 22, dan saya akan bacakan firman itu untuk kita semua. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu dan anak-anakmu, segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan dan binatang melata yang berayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Lalu Nuh keluar dari bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istri dan semuanya mereka yang ada di dalamnya. Segala binatang liar, segala binatang melata dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi masing-masing menurut jenisnya, keluarlah dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan kurban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku tidak akan membinasakan lagi segala jenis yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Sampai di situ firman Tuhan untuk kita pada kesempatan ini. Saudaraku yang terkasih, berita tentang air bah, Nuh, keluarganya serta segala jenis pepohonan dan segala jenis hewan yang ada dalam bahtera Nuh itu telah kita dengar dari sejak kecil atau dari sejak sekolah minggu sampai hari ini juga. Namun untuk demikian, apa yang dapat kita simak dari peristiwa air bah untuk kita pada hari ini? Ada beberapa pesan yang disampaikan kepada kita, dan itu menjadi masukan kepada kita dalam hidup ini. Yang pertama, Tuhan Allah menyelamatkan orang percaya dan yang taat serta tunduk kepadanya. Tuhan Allah menyelamatkan orang percaya serta taat dan tunduk kepadanya. Terjadinya peristiwa air bah di latar belakangnya atas dosa manusia yang semakin meningkat dan merajai hidup manusia pada zaman Nuh. Kesucian, ketaatan, ibadah kepada Allah yang dikenal dari generasi Abraham dilupakan karena mereka melihat perempuan-perempuan atau gadis-gadis yang lain, dan mereka tertarik untuk itu, dan mereka menikah, meninggalkan budayanya, meninggalkan kepercayaannya, dan menjadi pengikut dewa-dewa Baal dan berhala lainnya. Dosa manusia ibarat bola salju yang semakin menggelinding, dan semakin besar. Demikianlah dosa itu dimulai dari Adam, Eva, kemudian kepada Kain dan Habil, sampai generasi berikutnya, sampai pada zaman Nuh dalam cerita ini. Saudaraku yang terkasih, dosa manusia semakin menggelinding dan semakin besar, dan itu membuat pesan yang kedua bagi kita, bahwa Allah marah menghukum manusia dan berdosa dan menyelamatkan orang percaya. Allah menyuruh Nuh untuk membangun bahtera, dan karena percaya akan petunjuk Tuhan, Nuh membangun bahtera sampai selesai. Keluarganya masuk dalam perahu dan segala jenis hewan yang ada di dalamnya, burung-burung dan segala jenis pepohonan. Untuk menjamin keamanan, Allah sendiri menutup pintu bahtera itu dari luar supaya aman dan tidak ada yang dapat mengganggu dan mau masuk ke dalamnya. Apa artinya bagi kita, saudaraku yang terkasih? Tuhan menyelamatkan hidup orang yang taat dan percaya akan Tuhan.
Itulah yang digambarkan oleh Nuh. Nuh bekerja, semangat, dan melihat masa depan. Dan Tuhan menyelamatkan dia, keluarganya, serta segala jenis ciptaan Tuhan. Topik khotbah kita berbunyi hari ini, Tuhan memulihkan kehidupan umatnya. Tuhan memulihkan kehidupan umatnya. Air bah dengan air yang meluap dari tingkap langit dan dari bawah bumi hingga kering dan daratan sudah nampak. Itu berlangsung 377 hari. Kita baca dari kitab Kejadian pasal 8 ayat 13 sampai 14. Tuhan melindungi Nuh sekeluarga dalam bahtera, kemudian air bah surut, daratan dan pertanian dan tumbuhan untuk hidup, hewan dan binatang ciptaan lainnya Tuhan siapkan. Dengan demikian generasi selanjutnya boleh berjalan. Nuh sekeluarga keluar dari bahtera, memasuki daratan, mengelola lahan pertanian, burung dan segala jenis binatang, mendiami hutan dan pepohonan, laut dan segala jenis ikan hidup, tenang dan berkembang biak. Hal itu menggambarkan bahwa Tuhan melanjutkan kehidupan manusia. Melanjutkan kehidupan manusia bahkan segala ciptaan lainnya. Tuhan memulihkan kehidupan yang baru. Kemudian kita catat bahwa Nuh mendirikan mezbah, menyampaikan kurban bakaran sebagai pertanda syukur kepada Tuhan dan juru selamat hidupnya, dan Tuhan berkenan atas rasa hormat dan keyakinan manusia. Hidup tidak lepas dari pengucapan syukur. Keselamatan itu juga dinampakkan dalam pengakuan bentuk pengucapan syukur kepada Tuhan, seperti yang dilaksanakan oleh Nuh. Saudara, kemudian Tuhan berjanji bahwa hukuman seperti air bah tidak akan terjadi lagi. Hujan akan turun untuk keperluan pertanian dan akan ada masa menanam dan masa menuai. Pelangi atau busur yang di awan itu sebagai pertanda bahwa hukuman seperti air bah tidak akan terjadi lagi. Saudaraku yang terkasih, apa yang dapat kita simak dari khotbah hari ini? Yang pertama, Tuhan marah akan manusia yang sikapnya sembrono dan yang seenaknya berbuat dosa. Tuhan marah atas sikap orang-orang begitu. Oleh karena itu dipesankan supaya kita menjaga kekudusan, ibadah dan penyembahan kepada Tuhan. Datanglah pada hari Minggu dan beribadahlah pada setiap ada kesempatan. Tuhan menghukum manusia dan membuat keselamatan juga untuk orang-orang yang taat padanya. B. Kita terpanggil untuk menjaga kelestarian dunia. Suhu udara yang semakin meninggi, terjadinya korban kebakaran, hutan yang terbakar, gedung dan perumahan yang runtuh, gelombang laut yang meninggi yang menimbulkan abrasi pantai, perang, dan membuat penderitaan lainnya. C. Kita dihadapkan dengan judi online, seksual online, tindak kekerasan, bahkan di tengah keluarga yang sering kita sebutkan KDRT. Saudaraku, sampai di sini pertemuan kita saat ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Kita semua sehat, dilindungi oleh Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga atas firman-Mu yang barusan kami dengar. Engkau marah melihat perilaku manusia, melihat dosa-dosa dan perbuatan sikap hidup mereka, tetapi Engkau menyelamatkan orang percaya yang taat padamu dan beribadah padamu. Pakailah kami seperti itu Tuhan, menjadi orang anak-anak Tuhan yang taat beribadah dan berdoa padamu Tuhan, menyampaikan persembahan syukur padamu dalam hidup kami. Berkati kami bersama dengan anak-anak kami semua dimanapun mereka berada. Demikian juga keluarga kami, cucu-cucu kami juga berkati Tuhan.
Berkati juga gerejamu dengan semua hamba-hambamu yang bekerja di sana. Berkati juga negara kami ini yang dipimpin oleh presiden sampai aparat pemerintahan di bawah. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Terimalah doa kami di dalam Kristus Yesus. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus bersama dengan saudara-saudara sekalian. Amin.